Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Urwah. Doa. Dikeluarkan bukunya, kemudian perlengkapannya untuk hari ini kita menggunakan HP dan laptopnya. Silakan dikeluarkan dulu. Bajunya, perlengkapannya sudah rapi apa belum? Sudah siap ya? Berarti kita sudah siap mengikuti pelajaran geografi hari ini. Ya, salam geografi. Salam bumi. Silakan berdiri. Kita menyanyikan dulu sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri. Bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Kemarin kalian sudah mengikuti upacara tanggal berapa Cak kemarin? 10 November. Dari apa itu? Hari pahlawan. Oke. Nah, dari semangat pahlawan kita bisa cerminkan dengan belajar ya, profil pelajar karena kalian di sini masih pelajar, maka kita semangatnya kita apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, apa yang kita akan pelajari hari ini akan saya terangkan sedikit tentang gambaran. Yang pertama, kita akan mempelajari dasar-dasar pemetaan. Capaian pembelajarannya di sini nanti kalian atau peserta didik mengidentifikasi dan memahami, berpikir kritis, kemudian menganalisis secara keruangan tentang peta, memaparkan ide, dan mempublikasikan kelas ataupun media lain. Adapun alur tujuannya nanti di sini mengidentifikasi dan mempublikasikan peta di kelas. Ya, di kelas. Jadi intinya nanti kita bersama-sama hasilnya akan kita publikasikan. Kemudian tujuannya di sini ada dua. Yang pertama, peserta didik memahami apa itu peta dan komponennya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memaparkan ide pembuatan peta dan mempublikasikan di kelas ataupun media lain. Ya, ini nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Dan langkah pembelajaran kita hari ini menggunakan proyek based learning. Proyek based learning berarti dari pembelajaran ini nanti diharapkan kalian bisa menghasilkan hasil berupa proyek per kelompok. Nah, apa itu proyek based learning? Di sini ada beberapa tahapan, ada beberapa fase yang harus kalian lalui, mulai dari fase yang pertama sampai dengan fase yang ke-6. Ya, tapi sebelumnya ya, nanti akan ada beberapa asesmen atau penilaian yang akan saya lakukan di sini adalah asesmen awal berupa non-kognitif dan kognitif. Kemudian asesmen sikap, ini nanti observasi ya, di mana saya akan melihat bagaimana sikapnya secara selama pembelajaran. Kemudian asesmen keterampilan, di sini nanti akan melihat proyek dan presentasi. Proyek dan presentasi yang kalian lakukan di depan kelas. Dan yang terakhir adalah asesmen formatif. Ya, formatif di sini adalah dengan tes kognitif. Nanti akan ada Google Form-nya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin melihat, ya, kita akan mulai dulu. Yang pertama adalah asesmen non-kognitif. Silakan dibuka HP-nya. Kita mulai asesmen awal. Silakan dikerjakan. Itu adalah hasilnya yang sudah kalian kerjakan, ya, yang kita buka kembali di metode pembelajaran kita tadi dengan menggunakan proyek based learning. Ya. Proyek based learning nanti
ada beberapa fase. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pemetaan. Apa arti peta kemarin, Nesa? Coba, Nesa. Peta itu kemarin ya, berarti geografi itu adalah mempelajari tentang gejala geosfer, ya, gejala geosfer, di mana bisa kita perlihatkan secara keruangan, ya, secara keruangan, dan kita bisa melihatnya di alat yang namanya peta. Kemarin, peta yang baik itu harus memenuhi beberapa unsur kelengkapannya. Ada 10 kelengkapan peta. Coba, Tasya, ada 10 kelengkapan peta kemarin, pembelajaran yang kemarin, 10 komponen apa saja? Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi peta dan komponennya. Sekarang yang menjadi proyek kita, ya, yang menjadi topik dari proyek kita itu adalah tentang jenis-jenis peta. Ada berapa jenis peta di sini? Kalau digambarkan di depan, yang pertama adalah peta berdasarkan isi, kemudian berdasarkan skala, berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan sifat datanya, dan berdasarkan sumber datanya. Sebelumnya silakan lihat dulu video pembelajaran di depan. Kemudian nanti dari melihat ini silakan ditentukan proyeknya apa. Silakan diperhatikan dulu video di depan. Apa saja jenisnya? Silakan membahasnya satu-satu. Ini jenis kata disingkat sebagai kata yang bersifat budaya atau proses manusia, tapi dalam kehidupan. Kemudian, jika ditentukan dari komponen yang sangat rapat, menandakan di video pembelajaran tadi, apa jenis peta yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Coba Amel sering menggunakan dari beberapa jenis peta itu yang sering digunakan peta apa, Mel? Peta digital. Bisa kamu lihat di mana, Mel? Di Google Earth, di Google Map. Ya, berarti Amel sudah pernah membuat peta, Mel? Belum. Oke. Hari ini kita akan membuat peta. Ya, hari ini kita akan membuat peta karena kemarin sudah saya katakan bahwa model pembelajaran kita dengan model proyek, ya, proyek based learning. Jadi untuk fase yang pertama tadi sudah dilihat beberapa jenis peta. Yang kedua, kita nanti akan mendesain perencanaan proyek dari hasil yang sudah didapatkan tadi, hasil diagnosis awal atau asesmen awal. Di sini ada beberapa pembagian kelompok. Ya, ada beberapa pembagian kelompok, nama-namanya karena kita di sini belajar geografi, berarti nama-nama kelompoknya sesuai dengan materi kita geografi di sini. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya yang sudah ada di layar depan. Tan, sini ya. Tan, ya. Terus kelompok Saturnus ada Amelia. Oke, silakan dibaca lembar kerja proyek, kemudian tentukan satu desain perencanaan proyek yang ingin kamu buat. Merkurius buat apa? Merkurius buat apa? Oh, peta digital. Merkurius peta digital. Kemudian Venus buat apa? Tematik, ya, peta tematik. Kemudian Saturnus buat apa? Masuk ya, fase 3, silakan ditentukan. Gak apa-apa, ini kan masih ada cadangan yang bulat toh. Yang bulat ini kan bisa. Gak apa-apa.
Judul peta, enggak, judul petanya tetap peta digital. Terus jenis petanya? Jenis petanya tadi termasuk jenis menurut sifat apa bentuknya. Jenisnya peta digital termasuk peta berdasarkan titik-titik. Coba. Loh, ini dikasih sedikit nanti ya. Kita masuk fase 5 dah ya. Nanti silahkan menilai proyek masing-masing kelompok. Nanti berkunjung, bahasanya bahasa Jawa ini ngider ya. Satu anak silakan ngider di kelompok Merkurius, kemudian melihat hasil dari proyeknya. Yang ditunjuk kelompok Merkurius siapa? Silakan melihat hasil. Kelompok ini juga kelompok Antono juga nanti silakan memberi satu perwakilan untuk ngider ke kelompok yang lain. Yuk silakan. Silakan berdiri, kemudian hasilnya ditaruh di meja masing-masing. Hasil dari proyeknya ditaruh di meja masing-masing. Ya, monggo silakan. Merkurius, Venus. Yuk, silakan. Yang mau siapa? Nur Hidayat. Siapa? Pema. Ya, ngider Pema. Kan, misalnya pengen bertanya ya silakan bertanya. Ya itu kamu situ, kelompok ini ke sini. Pesan dulu, Purwas lihat sini dulu ya, baru ke sini nanti ke sini. Ya, tamunya datang silakan, tuan rumahnya. Kalau sudah paham ya ngider lagi ke kelompok yang lain. Ya, terus ngider ke sini. Ngider ke kelompok. Duduk. Sudah cukup mempresentasikan mulai dari kelompoknya Nesa tadi memilih peta digital. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu peta digital dan menerangkan tentang peta digital. Ini adalah peta dari rumah kami menuju ke sekolahan. Dari rumah menuju ke MAN 1 Rembang membutuhkan waktu selama 30 menit untuk sampai ke MAN 1 Rembang. Dan di Harun Rafiul Latif dari Juwana menuju ke MAN 1 Rembang selama 25 menit untuk menuju ke sini. Untuk mengetahui jarak dari rumah kami menuju ke sekolahan. Mengetahui jarak terdekat dari rumah ke sekolah. Lihat, ini adalah hasil dari peta digital kelompok Merkurius. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saturnus ingin memperlihatkan hasil kerja dari kelompok kami. Kita memilih peta Provinsi Jawa Tengah dengan berbentuk 3D. Apa itu peta 3 dimensi? Peta 3 dimensi merupakan klasifikasi peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Peta 3 dimensi atau peta stereometri adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan topik wilayah tertentu yang menyerupai keadaan sebenarnya. Pembuatan peta 3 dimensi dilakukan dengan menggunakan bayangan 3 dimensi sehingga bentuk-bentuk muka bumi tampak seperti aslinya. Sebagai contoh berikut ini adalah peta Provinsi Jawa Tengah sebelumnya. Ini ada kota
Brebes, Batang, Semarang, Rembang, Kudus. Ini adalah daerah Pantura. Dan di daerah putih ini bagian timur itu Provinsi Jawa Barat dan bagian selatan itu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari sini kita mengambil skalanya 1:1.950. Legendanya yang merah bisa dilihat ini adalah kota provinsi, adalah dataran rendah. Yang warna kuning itu ialah dataran tinggi. Yang coklat itu pegunungan. Yang garis-garis itu batas wilayah provinsi. Kalau bagian biru-biru ini adalah Laut Jawa. Sekian, terima kasih dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Venus. Kami telah membuat proyek peta tematik dengan judul Peta Lambang Negara di Benua Afrika. Ciri-ciri peta tematik. 1. Memiliki tema khusus, overlay, informasi terbatas. Dari kelompok Venus, maaf bila ada tutur kata yang kurang dikenal di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis peta yang dulunya dibuat umum, sekarang sudah seiring dengan perkembangan zaman, jenis peta sangat beragam, digunakan untuk kepentingan antara si pengguna dan si pembuat peta. Jadi intinya kebutuhannya itu disesuaikan. Nah, salah satu alat untuk mempermudah kita ya, gimana dari segi keruangan menggunakan peta tersebut. Maka peta banyak sekali manfaatnya. Ya, ketika kita bisa membaca secara spasial dari spasial ruang peta tersebut. Oke, kita tadi kendalanya dari beberapa kelompok. Simpulannya di sini ketika kita menggambarkan persebaran nyata atau konvensional permukaan bumi dengan menggunakan beberapa jenis peta, itu tergantung dari informasi dan tujuan yang kita inginkan. Ya, misalkan si Nesa kelompok Merkurius tadi untuk kepentingan digital atau menggunakan Google Map untuk menunjukkan jarak terdekat antara rumah dengan sekolah itu harus lewat mana, ya. Jadi untuk tujuan tertentu kita bisa menggunakan tadi peta digital. Kemudian untuk lebih secara khusus lambang negara yang dibuat oleh kelompok Venus tadi, supaya lebih khusus benua Afrika itu lambang beserta lambang negaranya itu benderanya apa saja, ya. Jadi di situ lebih khusus berarti penggunanya ingin si pembuat itu ingin menunjukkan beberapa lambang negara di benua Afrika. Kemudian kelompok Saturnus tadi untuk melihat spasial ya ruangnya. Kalau hijau itu berarti dataran rendah, kalau kuning berarti dataran tinggi, kalau coklat berarti pegunungan. Lebih spesifik lagi di situ. Itu tadi kesimpulan kita ya dari kegiatan ini. Refleksinya silakan dibuka HP-nya. Refleksi yang pertama silakan dengan Google Form, semua dengan Google Form. Yang pertama adalah refleksi pembelajaran hari ini. Silakan diisi di situ. Yang sudah kalian kolaborasi dengan teman, ya, dengan beberapa teman di dalam satu kelompok, silakan diisi. Dengan pembelajaran hari ini sudah semua? Sudah semua terisi? Hari ini tadi kita belajar tentang dasar-dasar pemetaan, kemudian menaruh komponen ya, sehingga kita bisa tahu bahwa peta yang baik itu harus memiliki beberapa unsur komponen lengkap supaya sebagai komunikasi antara si pengguna ya, dan si pelihat atau katakan komunikasi antara si pembuat dengan si pengguna peta. Jadi
ketika kita membuat peta, komunikasi di situ jelas sudah tertampak di dalam peta kalian yang sudah kalian buat. Oke, hari ini materi 1 sudah selesai ya. Besok kita lanjutkan di materi penginderaan jarum ya, masih berhubungan dengan keterampilan spasial atau peruangan di dalam melihat spasial atau space gejala-gejala geosfer yang ada di bumi kita. Oke, kita berdoa dulu. Salah satu menyiapkan Maksun Alwi, silakan disiapkan dulu. Dan lain sebagainya. Oke, selamat pulang, hati-hati di jalan. Salam geografi. Lestarikan bumi.